Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang retorika dakwah. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Aldin Faisal Hirlambang, NIM 23010180161 dari kelas PIE. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Marwanto MPD semester 5. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan. Retorika sebagai suatu bentuk komunikasi lisan. Nah, apakah dari judul ini teman-teman sudah mengetahui apa itu retorika sebagai suatu bentuk komunikasi lisan? Kalau belum, mari kita mulai ke pembahasan. Baik, retorika sebagai suatu bentuk komunikasi lisan itu terdiri dari beberapa macam materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian retorika dalam komunikasi publik. Yang kedua, unsur-unsur retorika. Yang ketiga, fungsi retorika. Yang keempat, analisis terhadap unsur-unsur retorika. Yang pertama, kita akan menjelaskan retorika dalam komunikasi publik. Pengertian retorika dalam komunikasi publik. Retorika adalah suatu bentuk komunikasi lisan antar manusia. Adapun pengertian komunikasi itu sendiri oleh William Albick dalam buku Public Opini adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang berarti di antara individu-individu. Nah, komunikasi berdasarkan situasi komunikasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi tipe ini terjadi apabila seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Komunikasi semacam ini dapat berlangsung dalam bentuk verbal, nonverbal, maupun bentuk vokal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi tipe ini terjadi apabila seorang berkomunikasi dengan seseorang yang lain baik dilakukan secara verbal, nonverbal, maupun vokal. Yang ketiga, komunikasi publik. Komunikasi tipe ini terjadi apabila sekelompok orang menerima pembicaraan dari seorang pembicara. Tanggung jawab komunikasi tipe ini terletak sepenuhnya pada pembicara seorang. Dari 3 tipe di atas, maka retorika adalah bentuk komunikasi dari komunikasi publik karena pembicara atau orang yang berpidato berbicara di hadapan publik. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur retorika. Menurut Aristoteles dalam bukunya Retorika, unsur-unsur retorika adalah pertama pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau secara lisan. Yang kedua lawan bicara, baik itu seorang maupun dalam bentuk kelompok atau majelis. Yang ketiga, materi pembicaraan atau pesan. Pesan hendaknya diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan daya pikir dan daya perasaan lawan bicara. Adapun menurut I Gusti Ngurah Oka, ia merumuskan unsur-unsur retorika sebagai berikut. Pertama, tutur, yaitu materi atau persoalan yang disampaikan dalam peristiwa tutur. Kedua, penutur, yaitu orang yang menyampaikan atau menuturkan tutur tersebut. Yang ketiga, penanggap tutur, yaitu orang atau sejumlah orang yang menerima tutur. Keseluruhan dari proses komunikasi retorika ini disebut peristiwa tutur. Unsur-unsur retorika di atas, jika dalam retorika pidato terdapat unsur-unsur bicara, isi pidato, dan audiens atau pendengar. Dalam retorika terdapat 4 proses, yaitu
proses internal yang terjadi pada diri pembicara atau penutur. Yang kedua, proses perjalanan tutur atau isi pidato atau pembicara dari pembicara ke audiens atau penanggap tutur. Yang ketiga, proses internal yang terjadi pada diri audiens. Yang keempat, proses umpan balik atau feedback sebagai respon dari audiens kepada pembicara dan tuturnya. Jika kita melihat unsur-unsur retorika dan proses dalamnya, maka proses terakhir di atas, yaitu umpan balik, adalah sebagai akibat dari keseluruhan unsur-unsur dari proses retorika. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi retorika. Menurut Aristoteles, ada 4 tujuan kita mempelajari retorika. Korektif, membela kebenaran yang seringkali kalah karena orang tidak dapat mempertahankannya. Kedua, instruktif, mendidik orang yang tidak dapat dicapai dengan metode logika. Yang ketiga, sugestif, memberikan saran bagaimana menghadapi argumentasi lawan sehingga menguasai situasi. Yang keempat, defensif, sebagai alat pertahanan mental dalam menghadapi musuh. I Gusti Ngurah Oka cara lebih rinci menerangkan bahwa fungsi retorika adalah pertama, memberikan gambaran yang jelas tentang manusia terutama dalam hubungan kegiatan tuturnya termasuk di dalamnya. Kedua, menampilkan gambaran-gambaran yang jelas tentang bahasa dan hal-hal atau benda-benda yang biasa diangkat menjadi topik tutur. Ketiga, memberikan bimbingan tentang cara-cara memilih topik tutur, cara-cara memandang, dan menganalisis topik tutur. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi retorika adalah secara positif, ilmu ini memberikan gambaran pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena-fenomena retorika dalam segala kegiatan manusia dengan kegiatan bertuturnya. Yang kedua, secara normatif, ilmu ini memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita tentang cara mengemukakan tutur atau pembicaraan yang lebih gamblang, lebih mengikat, dan lebih meyakinkan. Yang ketiga, secara khusus, ilmu ini menuntun kita bagaimana seharusnya membuat persiapan, penyusunan, dan penyampaian pidato. Pembahasan terakhir adalah analisis terhadap unsur-unsur retorika. Kalau pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan unsur-unsur retorika, maka masing-masing unsur retorika tersebut perlu dianalisis agar diperoleh pemahaman yang jelas karena unsur-unsur tersebut selalu terkait antara satu dengan yang lain. Pertama, ada penutur atau pembicara. Karena retorika adalah upaya mempengaruhi terhadap pihak lain, maka dalam setiap kegiatan retorika, pembicara selalu berusaha agar audiens dapat mendukung atau mengikuti apa yang dituturkan. Menurut I Gusti Ngurah Oka, upaya penutur untuk mempengaruhi pihak lain itu tercermin dalam tindakannya sebagai berikut. Pertama, pemilihan bahasa tutur. Kedua, pemakaian ulasan atau argumentasi. Ketiga, penampilan tutur dengan gaya tertentu. Kedua, tutur atau isi pembicaraan. Isi retorika yang disebut dengan mesek atau pesan tutur haruslah disesuaikan dengan jarak penutur atau pembicara dengan audiens. Jika tidak, maka retorika akan mengalami kegagalan dalam persuasinya. Sesuai dengan latar belakang komunikator dan halayak serta situasi komunikasi, pembicara harus merumuskan jenis pesan, cara penyusunannya, dan gaya bahasanya. Harus ditetapkan terlebih dahulu apakah pesan itu rasional atau emosional, kontemplatif atau persuasif. Ketiga, ada audiens atau penanggap tutur. Tutur atau pesan yang disampaikan oleh pembicara akan diterima oleh audiens sebagai sasaran yang hendak dipengaruhi.
Pendengar itulah yang menjadi sasaran pokok pembicara. Bagaimana supaya mereka tertarik perhatiannya, menyetujui, dan akhirnya dapat menerima gagasan pembicara. Nah, itu tadi materi dari saya tentang retorika sebagai suatu bentuk komunikasi lisan. Apabila ada salah kata atau tuturan saya tidak berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya atau telah mendengarkan bab materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.